Ada dari Erik Dwi Saputra. Assalamualaikum Ustadz. Afwan mau bertanya, bagaimana ketika sedang ada masalah dan kita sedang futur? Pas ada masalah, pas futur, atau ini satu paket memang karena ini karena ada masalah jadi futur lah. Oh enggak Ustadz, direspon. Saya ingin bicara filosofisnya dulu. Penting nih ya. Karena saya juga melihat di saya sendiri cara saya menghadapi masalah. Jadi ada masalahnya ya. Ada yang mengerti semua masalah itu Allah Subhanahu dan sekaligus solusinya. Ternyata selama ini saya sudah berusia 51 tahun Mas Jat. Selama ini cara saya menghadapi dan menyelesaikan masalah, saya banyak habiskan keprihatinan, fokus, kegelisahan hidup saya terhadap masalahnya saja. Tetapi saya tidak begitu fokus, tidak begitu prihatin dan meningkatkan konsentrasi saya untuk lebih dekat dengan yang Maha mengatur masalah-masalah dalam kehidupan itu. Itu hal mendasar ya. Maksudnya begini, jadi sambil kita ruku, sujud, waktu sholat itu, sambil kita misalnya, wahdini, ya Allah tunjukkanlah jalanku. Kita bisa membayangkan, sambil kita berdialog pada Allah dengan mengatakan, ya Allah tunjukkanlah aku, tunjukkanlah. Sambil kita membayangkan agar kita bisa ditunjuki oleh Allah jalan keluarnya. Waktu kita bilang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami mengabdi dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Bayangkanlah dalam pikiran kita semua hal yang kita membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Itu masjid yang mau saya maksud. Jadi ini masalah dan ini zat yang maha mengetahui dan menguasai semua masalah. Kita ini harus kita akui waktu terbesar dan tenaga kita itu kita habiskan dengan masalah. Tetapi bersama Tuhan kita jumlah jam, jumlah menit dan jumlah detiknya tidak terlalu banyak. Gimana kita mau bisa menyelesaikan masalah. Gitu. Dan yang mau saya sampaikan begini Mas. Begitu orang itu memberikan waktu yang jauh lebih banyak lagi bersama yang maha mengatur kehidupan. Kan dalam surat 79 Allah berfirman begini, fal mudabbirati amra. Dan demi malaikat-malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk mengatur berbagai urusan-urusan kehidupan. Nah, kalau kita habiskan waktu jauh lebih banyak bersama yang maha mengatur urusan itu, apa yang akan kita dapatkan? Otak kita ini Mas Jad, otak kita, pikiran kita itu akan dibanjiri ide dan solusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, otak kita itu akan dibanjiri ide dan solusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang mahal. Baik. Menarik sekali diskusi pada kesempatan hari. Iya, saya langsung kebayang-bayang Ustaz. Iya ya, kayak gitu ya. Jadi mungkin sebagian juga mengalami yang sama. Terkontraksi jiwanya kayak saya ini, jadi langsung membayangkan kemana-mana saya. Oh iya ya, kayak ini ada masalah ini harusnya sederhana. Ustaz, kalau pas masalah itu memang terasa berat Ustaz. Kita ada masalah, kita semuanya pas menghadapi masalah. Makanya ketika masalah itu selesai, itu kayak kelihatan kok gitu aja gitu. Nah, ini sifat salah satu. Baik, kita lihat bagaimana Nabi Muhammad itu berhadapan dengan masalah yang kompleks, gabungan antara masalah ekonomi, masalah sosiologis, masalah politik, bagaimana beliau menghadapinya. Allah gambarkan dalam surat ke-9 ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi ini menjelaskan bagaimana Nabi menghadapi problema yang sangat kompleks di tengah-tengah kehidupan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nah, pertama azizun 'alaihi ma 'anittum. Nabi itu merasa berat terhadap problema yang dihadapi oleh masyarakat Mekah waktu itu. Jadi beliau itu bertahanus Nazir, menyendiri di Gua Hira sejak dari usia 35 sampai usia 40 tahun. Di 5 tahun beliau punya kebiasaan untuk memikirkan solusinya. Ya, mendekat ya, kepada yang sang pencipta kehidupan. Pertanyaannya adalah kalau kita ada masalah, sekali lagi bukan masalah ekonomi saja loh ya. Karena semua kita ini masalahnya ekonomi gabungan, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah masyarakat gabungan. Jadi kalau kita memilih menyelesaikan masalah ekonomi saja, tidak menyelesaikan masalah yang lain, repot nanti. Nah, apa yang beliau lakukan? Beliau itu mendekatkan diri, menyendiri, berkonsentrasi, mendapatkan bimbingan dari Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
apakah itu kita lakukan? Kalau kita sedang berhadapan dengan masalah, apakah jatah waktu kita bersama Tuhan kita itu kita buat jauh lebih lama? Itu satu. Ya. Yang kedua, tingkat kedalaman perenungan kita terhadap persoalan yang sedang kita hadapi, apakah kita naikkan? Jangan-jangan masalah ada tapi kita lupakan saja dan segala macam. Dan bukan hanya ke dalam itu, tapi kita mulai mengerti akar persoalan masalah itu. Ya. Akar persoalan orang yang penghasilannya tidak banyak itu bukan tidak bisa bekerja saja, Mas, bukan. Tetapi jangan-jangan dia tidak punya keterampilan yang banyak, makanya duitnya tidak banyak. Bisa jadi begitu. Ya. Bukan tidak bisa bekerja, tapi keadaannya. Nah, yang kedua itu. Lalu yang ketiga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah harisun alaikum. Beliau sangat berharap agar kaumnya, saudara-saudaranya, masyarakat itu menjadi masyarakat yang berkualitas, yang beriman pada Allah. Kalau kita sedang berhadapan dengan masalah anak, ya, adakah keprihatinan pada orang tua bahwa anak-anaknya itu diharapkan mudah-mudahan bisa beribadah, bisa banyak wawasannya, bisa berubah jadi lebih baik. Bukan tambah gemes, bukan menambah kejengkelan, bukan menambah kebencian, itu malah tidak bisa membantu menyelesaikan masalah. Lalu yang terakhir, Raufur Rahim, mempergauli masyarakat itu dengan penuh kasih sayang. Nah, gitu.